Hai semuanya, di video kali ini kita akan mereview Honda City Hatchback tipe RS Non-Sensing tahun 2022. Mobil ini pertama kali diluncurkan tahun 2021 sebagai pengganti Honda Jazz terbaru yang dinilai kurang sporty untuk pasar Indonesia. Sebelumnya, kita sudah menggunakan mobil Honda Jazz GE8 tahun 2013 sejauh kurang lebih 125 ribuan kilometer. Jadi, bagaimana kesan kami terhadap Honda City Hatchback ini jika dibandingkan dengan Honda Jazz GE8? Yuk, tonton terus video ini sampai habis ya. Oke, sekarang kita ke tampilan luarnya. Honda City Hatchback ini punya desain eksterior yang sporty ala-ala coupe dengan bonet mesin memanjang yang beda banget dibandingkan dengan Jazz GE8. Dimensinya pun bertambah panjang. Kalau panjang Jazz nggak sampai 4 meter, di City Hatchback ini menjadi hampir 4,4 meter. Nah, untuk lampu depan dan sen depannya dia udah memakai lampu LED. Sementara di lampu belakang semuanya juga udah LED kecuali lampu sen belakangnya. Sekilas kok mirip-mirip lampu belakangnya BMW G20 ya. Nah, untuk suspensi depan, Honda City Hatchback ini menggunakan suspensi McPherson strut dan torsion beam di belakang. Ban yang digunakan di keempat rodanya berukuran 18555R16 Bridgestone Turanza. Ban yang dipakai bagus banget nih, bukan ban tipe eko-ekoan. Sementara untuk pengeremannya dia mengandalkan rem cakram di kedua roda depan. Dan sayangnya masih menggunakan rem tromol di kedua roda belakangnya. Oke, sekarang kita lanjut ke sektor mesin ya. Honda City Hatchback RS memiliki mesin 4 silinder segaris 1,5 liter DOHC. Tenaganya mencapai 121 PS di 6.600 rpm dengan torsi maksimum 145 Nm di 4.300 rpm. Di atas kertas, performanya 11-12 aja nih dengan Honda Jazz GE8. Namun, City Hatchback ini sekarang sudah menggunakan transmisi CVT, sehingga penyaluran tenaganya tidak lagi terasa mengagetkan, berubah menjadi lebih halus dan lembut. Ketika melaju konstan di kecepatan 100 km per jam, putaran mesin pun berputar rendah di sekitar 2000 rpm. Sehingga konsumsi BBM luar kotanya bisa jauh banget lebih hemat dibandingkan dengan Jazz GE8 yang mencapai 20 km per liter. Tapi sayangnya meski berjarak produksi 13 tahun, belum ada perubahan yang signifikan dalam tata ruang atau layout penataan mesinnya. Masih tetap sama-sama nggak rapi atau kesannya berantakan ya. Beda banget sama mobil-mobil Amerika, apalagi kalau dibandingkan dengan mobil Eropa yang bahkan dari tahun 90-an udah kelihatan rapi banget. Sekarang mari kita bahas tampilan eksterior dari Honda Jazz GE8. Honda Jazz generasi ini memang sudah 13 tahun sejak diluncurkan pertama kali di tahun 2008. Dia masih memiliki garis desain yang tajam yang sampai sekarang desainnya pun masih kelihatan keren dan gak kemakan usia. Banyak yang bilang bahwa ini adalah Jazz dengan desain terbaik loh. Jangan-jangan Honda Jazz ini bisa jadi the next collector item di masa depan. Jadi kayak semacam the next Estilo ya, yang sekarang harganya wah udah nggak masuk akal lagi deh. Honda Jazz GE8 ini juga berpenggerak roda depan dengan mesin berkapasitas 1497 cc, mesin SOHC dengan kode L15A ini bertenaga maksimum 120 PS di putaran 6.600 rpm dengan torsi 145 Nm di putaran 4.800 rpm. Untuk ukuran mesin, naturally aspirated di kelas 1500 cc. Tenaga ini bahkan belum bisa disaingi mobil-mobil baru yang diluncurkan belakangan di pasaran Indonesia. Apalagi kalau dibandingkan dengan bobot kendaraannya yang ringan, Honda Jazz ini punya power to weight ratio yang baik. Untuk menyalurkan tenaganya, Honda Jazz ini mengandalkan transmisi torque converter. Gak heran jika pedal gasnya ditekan, hentakan akselerasinya lebih terasa spontan. Jika melaju konstan di kecepatan 100 km per jam, putaran mesin ada di angka 2200 rpm. Memang agak sedikit lebih tinggi ya dibandingkan dengan City Hatchback yang ada di angka 2000 rpm. Nah, barusan saya nyalain mobil Honda City Hatchback ini tanpa masuk ke dalam mobilnya. Karena mobil ini udah punya fitur Remote Engine Start. Fitur ini memungkinkan kita untuk mendinginkan ruang kabin mobil sebelum kita masuk ke dalam mobil.
Tapi instrumen cluster dan head unitnya masih dalam keadaan mati ya. Tuas transmisinya juga tidak bisa dipindah. Jadi memang hanya untuk mendinginkan mobil saja. Nah, agar sistem mobil dapat digunakan, saat sudah di dalam mobil, kita perlu menginjak pedal rem dan menekan tombol engine start-nya. Instrumen clusternya masih model analog, tapi dengan tampilan yang sudah jauh lebih menarik dibandingkan dengan Jazz GE8. Dan karena ini model non-sensing, jadi belum ada pengaturan lane keeping assist dan adaptive cruise control di sisi kanan lingkar kemudi. Tapi sebagai mobil perkotaan, rasanya udah cukup ya. Di sisi kanan lingkar kemudi hanya ada pengaturan cruise control yang biasa. Sementara di sisi kiri ada pengaturan untuk multimedia, audio, dan voice command. Di sisi depan kiri ada pengaturan brightness instrumen cluster, pengaturan jam, average fuel consumption, serta trip A dan trip B. Ukuran setirnya juga pas, cukup lembut, serta nyaman kalau digenggam. Kualitas material interiornya jauh lebih baik dari Jazz GE8. Desain dashboardnya main aman sih di sini, fresh dan tidak digunakan di model Honda yang lain. Berada di dalam kabin Honda City Hatchback ini, aura mewah dan mahalnya cukup kerasa ya. Salah satunya dari tombol-tombol AC yang digunakan. Saat kita memutar knop AC-nya, terasa banget putarannya itu kayak putaran yang mahal gitu. Head unit mobil ini berukuran 8 inci dan sudah mendukung Android Auto dan Apple CarPlay. Tapi koneksi ke handphone masih harus pakai kabel USB tipe C. Untuk speaker, Honda City Hatchback sudah dilengkapi tweeter dan totalnya ada 8 buah speaker, 4 di depan dan 4 di belakang. Sekarang kita beralih ke Honda Jazz GE8 ya. Ini dia tampilan dashboard Honda Jazz GE8. Sebenarnya tampilan dashboardnya belum kelihatan usang, masih kelihatan menarik sih. Apalagi kalau kita menilainya di tahun 2008 saat mobil ini pertama kali diluncurkan. Tampilan interior mobil ini benar-benar mencuri perhatian. Head unit bawaannya masih tipe double din biasa 5 inci deh kalau nggak salah. Tentu saja belum menggunakan Android 10 inci seperti yang sekarang kami gunakan karena ini tambahan ya. Instrumen cluster masih menggunakan tipe analog. Di dekat lingkar kemudi, kami menambahkan mikrofon yang dapat digunakan untuk berbicara dalam sambungan telepon. Di sisi kanan, kami juga menambahkan fitur cruise control yang dapat digunakan mulai kecepatan 40 km per jam hingga 115 km per jam. Sementara di sisi kiri ada tombol-tombol untuk pengaturan audio. Tentu saja, ini bukan fitur bawaan pabrik dari Honda Jazz GE8. Nah, kalau kalian juga tertarik untuk menambahkan fitur cruise control dan pengaturan audio dengan tampilan OEM seperti ini, kalian bisa cek IG-nya dari app JDM Garage ya. Yang paling kami suka dari mobil ini adalah head unit Android 10 incinya. Android ini layaknya tablet dan bukan sekedar Android Auto. Sehingga kita tuh bisa download Spotify, YouTube, First Media X, bahkan monitor CCTV di rumah kita. Head unit Android ini nih yang bikin kita jadi agak-agak sayang gimana gitu mau ngejual mobil ini. Soalnya di Honda City Hatchback, Androidnya kan Android Auto. Jadi fungsinya tuh nggak semaksimal Android yang berdiri sendiri seperti di mobil Honda Jazz ini. Terus sayang juga sih mau dijual soalnya baru aja perpanjang pajak tahunan. Tapi kalau kalian ada yang minat dengan mobil Honda Jazz ini, boleh juga loh komen di bawah. Loh, kok jadi sekalian jualan ini? Lanjut, gimana sih rasa berkendara kedua mobil ini, terutama Honda City Hatchback-nya ya? Nah, ini biar Baba yang menjelaskan. Lanjut, Baba. Jadi mengendarai City Hatchback ini feel-nya terasa banget seperti mengendarai sedan posisi berkendaranya. Nyaman, rebahnya cukup santai ya, posisi duduknya nyaman banget. Memang mengendarai sedan itu jauh lebih nyaman dibandingkan SUV atau mobil-mobil lainnya ya, karena fokus ke kenikmatan berkendara. Itulah yang bisa kita dapat dari mengendarai City Hatchback ini. Ya memang karena dia feel-nya seperti sedan, terasa banget interior mobil ini kelihatan lebih kecil, compact gitu ya kalau dibandingkan Jazz GE8 yang serasa mengendarai mini MPV dengan kaca yang besar, lebih tegak, dan
kaca-kaca yang lebih luas, lebih lapang memang kesannya kalau mengendarai Jazz G8. Tapi dari sisi kenikmatan berkendaranya, mengendarai city hatchback ini naik kelas, boleh dibilang naik 2 kelas dibandingkan Jazz G8. Jazz G8 itu suspensinya gelodakan, keras gitu ya, bantingannya yang ngagetin. Sementara ini lebih lembut, lebih bisa dinikmati baik kita sebagai pengemudi maupun sebagai penumpang. Dari sisi sektor mesin, mengendarai city hatchback ini juga terasa banget penyempurnaannya. Penyaluran tenaganya lebih halus dibandingkan Jazz G8 yang seperti anak muda ketika pedal gas diinjak. Itu Jazz G8 itu terasa banget menyentaknya. Jadi seperti anak muda yang masih berapi-api. Kalau ini dia lebih matang gitu ya, ibarat orang yang berusia di atas 40 tahun gitu. Seperti bapak ya berarti ya. Jangan buka rahasia. Jadi terasa banget nyamannya dari sisi penyaluran tenaganya, tidak terlalu ngagetin lagi. Nah, dari sisi kekedapan kabin ya memang juga ada penyempurnaan dibandingkan Jazz G8. Tapi memang ketika kita lari di atas kecepatan 80 km per jam atau 100 km per jam, lagi-lagi road noise khasnya Honda itu masih keluar. Mungkin masih masuk ya? Ya, mungkin masih suara ban di jalan tol itu masih terdengar masuk. Mungkin karena memang Honda mau mempertahankan ciri khasnya, mempertahankan ciri khas road noise-nya itu. Tapi ketika jalan pelan ya memang cukup nyaman. Cukup kedap ya? Cukup kedap lah, dibandingkan Jazz G8 ini udah jauh lebih enak sih sebenarnya. Jauh lebih kedap. Jauh lebih kedap ya. Jadi dari sisi mesin, kekedapan kabin, dari suspensi, bahkan kalau kita nggak ngelihat spesifikasi suspensi mobil ini apa, kita akan menebak suspensi mobil ini jangan-jangan independen atau multi-link. Tapi ternyata enggak loh. Suspensi mobil ini masih torsion beam. Bayangkan torsion beam bisa diramu oleh Honda, engineer Honda bisa senyaman ini. Dibandingkan Captiva yang multi-link atau independen ya mungkin kenyamanannya mirip-mirip ya. Tapi memang karena profil Captiva kita pakai 23565 ring 17, jadi ya memang dia lebih mantul ya, lebih limbung. Tapi kekedapan suspensi ini menurut saya jauh lebih pas gitu, dibandingkan jauh lebih nyaman juga dibandingkan, atau jauh lebih nyaman mungkin enggak ya, tapi enggak kalah nyaman dibandingkan suspensi multi-linknya atau suspensi independennya Captiva gitu. Surprisingly good suspensi untuk masalah suspensi. Mobil baru apakah selamanya lebih bagus dibandingkan mobil lama? Menurut saya enggak juga. Mobil Jazz G8 itu mempunyai sejumlah keunggulan ya. Yang pertama, dia lebih lega dan leganya itu ya untuk beberapa hal memang seperti ruang kaki penumpang belakang ini jauh lebih lega. Tapi untuk Jazz G8 itu leganya lebih proporsional. Kalau ini ya oke lah, untuk ruang kaki belakang dia memang lebih lega. Tapi untuk ruang atap itu dia lebih sempit, agak kurang proporsional ya. Bahkan kalau kita duduk di belakang, kita mau ngambil barang ke bagasi, itu nggak bisa. Kita mau nyelipin kepalanya nggak bisa ke belakang. Mau ngintip gitu ya, di bagasi ada apa nih, atau mau ngambil barang apa, kita nggak bisa. Ya misalnya kita nyuruh penumpang di baris kedua, tolong dong ambilin barang di bagasi. Ya, mau ngambil payung gitu misalnya, nggak bisa. Kita ruang kepala itu terbatas banget. Iya, jadinya ruang geraknya juga terbatas ya. Iya, itu. Untuk kita nyelipin kaki saat kita pakai cruise control di bawah pedal gas, ini ruang kakinya sempit banget di bawah pedal gas. Jadi agak kebingungan kita menempatkan ruang kaki kanan ini kalau kita lagi pakai cruise control ya. Kaki kanan ini diistirahatkan kemana? Tapi kalau kita lepas sendal, saya udah coba, ternyata oke, cocok gitu, nggak terlalu tebal jadinya. Kemudian ya meskipun punya sejumlah kekurangan, tapi ya mobil ini secara keseluruhan tetap lebih baik dibandingkan Jazz G8. Ya terang saja karena
awal mula peluncuran mobil CSG8 itu kan sekitar tahun 2008, ini sekitar tahun 2021. Jadi tentu saja ada banyak hal yang terjadi selama rentang waktu 13 tahun itu, dan itulah penyempurnaan yang dilakukan oleh engineer Honda. Oke, sekian itu aja vlog kita kali ini ngebahas beda CSG8 dengan Honda City Hatchback. Semoga kalian menyukainya, dan jangan lupa subscribe, like dan share. Oke, thank you ya buat semua yang udah nonton video komparasi mobil ini sampai habis. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share video ini. Bye-bye!